Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wa Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dzurriyyatan la ya'ala rajani bil jannah. Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fahdi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد يوسف السانوسي ثم إلى سيد شرها إمام إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas pengertian tentang Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Kemudian ada dua kewajiban mengimani para Nabi dan Rasul, yaitu kewajiban secara ijmal dan kewajiban secara tafsil. Secara ijmal kita wajib mengimani Rasul yang jumlahnya banyak. Secara ijmal jumlahnya banyak. Secara tafsil kita wajib mengimani yang 25 bagi Nabi dan Rasul. Kemudian masuk kepada sifat.
Yang pertama bagi para rasul yaitu sidik. Wajib para nabi dan para rasul bersifat sidik. Qauluhu asidku ay mutabiqatul khabar lil waqi'. Apa itu sidik? Benar itu apa? Orang yang nggak ngerti takrifnya benar akan mengatakan benar itu nggak salah. Kalau salah nggak benar. Benar nggak salah. Salah nggak benar. Maka pengertian ini nggak jadi sebuah definisi, tidak jadi sebuah pengertian. Apa itu benar? Benar adalah mutabiqatul khabar lil waqi', kesesuaiannya berita dengan kenyataan, dengan fakta. Kalau ngomong cocok sama kenyataan. Kalau jujur apa? Kalau jujur apa? Ini orang ngomongnya jujur. Saya cinta sama kamu. Saya ngomong dengan jujur. Yang diomong dengan hatinya sama. Yang diomong Sama yang di dalam hatinya sama. Jadi ada beda nih. Orang banyak memahami benar itu identik dengan jujur. Padahal jujur belum mesti benar. Kalau benar, pasti jujur. Jujur. Jujur itu omongan yang keluar dari dalam hatinya. Dia ngomong cocok sama apa yang di dalam hati. Namanya jujur. Makna yang kedua ini makna yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Rata-rata orang memaknai yang namanya ngomong benar itu ya yang cocok dengan hati. Kalau ucapan saya cocok dengan isi hati saya, berarti saya benar gitu. Padahal itu belum mesti benar. Jujur ya, benar enggak gitu. Karena kalau ucapan harus cocok dengan hati, itu dianggap benar, nanti sedunia bisa benar semua. Kalau maling ada yang jujur nggak? Hah? Ada. Maling jujur ada. Hah? Iya ketangkep. Orang ketangkep aja masih nggak ngaku kalau dia maling. Nanti ngapain mindi-mindi? Anu Pak mau cari ini Pak, barang saya hilang. Nggak ada maling jujur, nggak ada. Hah? Kalau maling jujur penjara. Wong santri pulang aja kadang nggak jujur, ngapain? Disuruh suruh siapa? Ustadz. Ustadznya kurang ajar. Jadi jujur itu ucapan yang cocok dengan hati. Ini yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Artinya orang-orang
orang-orang filsafat, orang-orang akademisi sekolahan. Yang namanya orang kalau ngomong benar itu ya omongannya cocok dengan hati. Nah ketika ada orang ngomong begini namanya, saya menyembah matahari. Terus saya ngomong matahari itu Tuhan yang saya sembah. Jujur nggak dia? Sesuai sama hatinya. Cocok dengan Hatinya. bener nggak? Enggak. Karena bener harus cocok sama Kenyataan. fakta. Kenyataannya matahari itu bukan Tuhan. Gitu loh. Berarti omongannya nggak cocok sama fakta. Kalau Tuhan adalah matahari, dia menganggap Tuhan itu Yesus, menganggap Tuhan itu Brahma, Tuhan itu Ganesha. Itu ucapan dia, ucapan yang nggak benar. Maka ucapan yang nggak benar ini dilihat dari mana? Nggak cocoknya ucapannya dengan fakta. Bukan nggak cocoknya omongan dengan hati, bukan. Kalau dengan hatinya cocok, tapi dengan faktanya nggak cocok. Ya, jadi kita kembali ke akidah, ke definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa benar itu harus yang sesuai sama kenyataan. Namanya saya ngomong begini, saya ngomong Bihi itu besok mau umroh. Saya asal ngomong aja. Kok tahu-tahu berangkat umroh? Saya bohong apa benar? Benar. Karena cocok sama kenyataan. Walaupun saya asal ngomong aja. Ketika bihinya kok benar-benar umroh, berarti omongan saya benar, gitu. Cocok sama kenyataan, gitu. Jadi yang disebut benar apabila ucapannya sesuai dengan fakta. Saya ngomong ini meja, benar apa bohong? Benar. Karena cocok, ini memang meja, gitu. Itulah definisi benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Setiap nabi itu ngomongnya, sabdanya pasti benar. Nggak ada yang diomong nabi itu bohong. Lah nabi itu untuk menunjukkan kebenaran, apa saja yang diomong nabi itu apa saja. Wa'lam, maka ketahuilah, an-nasidqa salasatun aksam. Benarnya nabi itu pada 3 bagian. Ada 3 ucapan nabi yang kita kelompokkan, disebut ucapannya menjadi ucapan yang pasti benar. Yang pertama asidku bidak warisalah. Yang pertama benar di dalam pengakuannya dia sebagai seorang utusan. Copot dia ngaku dirinya sebagai seorang utusan, maka ucapan ini adalah ucapan yang benar ketika yang ngomongnya betul-betul seorang nabi dan rasul. Emangnya ada yang ngaku rasul selain mereka? Banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, yang ngaku-ngaku sebagai rasul. Ada nggak? Siapa? Sodek. Siapa lagi? Ulam Ahmad. Aki kenapa?
Itu aja mau potong masih ngaji. Cuman kelingking aja dikit kira amat. Gendongnya gendong suruh turun gendong. Jadi secara kelompok yang pertama, benarnya Nabi itu dari pengakuan dirinya sebagai seorang Rasul. Kan nggak mungkin dia Rasul tapi diem aja. Kamu siapa? Diem aja. Rasul, diem aja. Orang yang nggak tahu kalau dia seorang, ketika dia diakui seorang Rasul karena dia mengutarakan, dia menyampaikan saya seorang utusan. Itu pengakuan yang pertama. Dan itu pasti pengakuan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena orang pasti nanya ketika ada orang ngaku, saya Rasul, mana buktinya ente Rasul? Dan para nabi akan bisa membuktikan kalau dirinya adalah seorang Rasul. Yang kedua, apa yang diucapkan Nabi? Wasidku fil ahkam allati yuballighunaha anillahi ta'ala. Yang kedua adalah benarnya Nabi menyampaikan hukum-hukum yang disampaikan, yang diberitakan itu dari Allah. Nabi menyampaikan segala berita dari Allah, maka disampaikan betul-betul dari Allah. Nggak ada satupun yang diakui dari dirinya sendiri, atau yang dari dirinya diomong ini dari Allah, nggak ada. Kalau ini dari Allah disampaikan dari Allah. Kalau bukan dari Allah ya bukan dari Allah. Kan dikatakan wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Banyak orang salah mengartikan hadis itu yang mengatakan bahwa Nabi itu berarti kalau begitu enjoy aja udah, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai pinter. Kenapa? Karena kalau Nabi mau ngomong, wahyu datang ngomong tanpa perlu mikir, tanpa perlu kayak Nabi itu robot gitu. Jadi tanpa perlu upaya, dia cukup menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, selesai. Dianggap maknanya ke situ gitu. Padahal kan nggak begitu. Ada sesuatu yang dia harus pikul. Apa itu? Pembuktian kebenaran dari apa yang disampaikan. Kemudian perlawanan dari orang-orang yang membantah dari apa yang dia sampaikan. Saya nggak terima nih, ente ngomong begini, mana bukti benernya? Itu harus dimiliki oleh seorang Rasul. Bukannya penting saya ngomong aja, setelah itu orang nanya, ada orang bantah, bodoh amat, bukan urusan saya. Nggak ada Nabi begitu, nggak ada. Kayak juru bicara presiden, ketika dia menyampaikan maklumat presiden, setelah disampaikan tugasnya apa? Tugasnya apa? Iya, setelah itu ngapain? Pulang, tidur. Kalau begitu anak SD aja suruh dong. Kenapa harus orang-orang pinter? Karena setelah itu dia akan menghadapi wartawan. Akan dipertanyakan, kenapa begini? Kenapa begini presiden? Kenapa kok nggak begitu? Kenapa nggak? Gitu loh. Dia harus bisa jawab itu semua, gitu loh. Presiden hanya ngasih maklumatnya begini. Itu kan? Nanti pertanyaan orang lain yang harus jawab siapa? Ya dia. Jadi butuh apa? Kecerdasan. Kalau nggak cerdas, maaf, saya nggak ikut dijawab. Tanya presiden aja. Dikamplong lah presiden. Ini ngomong
Ente saya tugaskan jelasin. Kenapa saya bikin maklumat seperti ini, jelasin. Gitu dong. Berarti untuk jadi apa? Pembicara atau juru bicara presiden saja, dia butuh kecerdasan, dia butuh kemampuan. Nggak hanya asal dapat teks, langsung dia nyampein, kan nggak begitu. Butuh kemampuan yang lebih, butuh gitu dong. Jadi banyak orang salah memahami tentang Rasul mah kalau ngomong yang penting wahyu semuanya. Kalau wahyu nggak turun dia diem nggak ngomong. Nah, dikira Nabi robot apa? Itu yang kedua. Nabi menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Apa hukum-hukumnya isinya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Mana yang sah, mana yang batal, mana yang syarat, mana yang sabab. Itu semua yang disampaikan Nabi berupa hukum-hukum namanya. Wahyu dari Allah yang berupa ahkam itu diterima oleh para rasul. Isinya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, dan semua rasul. Sejak Nabi Adam. Kata orang, Nabi Adam mah bukan rasul, cuma nabi, belum ada hukum pada masa itu. Kalau belum ada hukum pada masa itu, nggak ada kesalahan yang terjadi pada Gobil dan Habil dong. Katanya Gobil dan Habil sudah ada kesalahan, kamu salah, kamu yang benar, berarti sudah ada hukum mana yang wajib dikerjakan, mana yang haram. Wajib haram itu urusannya Rasul. Kalau nggak ada Rasul ya nggak ada wajib dan haram. Jadi sejak Nabi Adam beliau sudah menyampaikan hukum-hukum kepada kaumnya, kepada umatnya. Siapa sih umatnya Nabi Adam? Ya keluarganya, anaknya, bininya, itu umat yang harus disampaikan hukum-hukum kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum. Yang ketiga, wasidku fil kalam al muta'alliqu bi umuri dunya. Benarnya Nabi tentang pembicaraannya yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Seperti apa contohnya? Kaqama Zaidun, seperti Zaidun berdiri. Wa qauda Amrun, seperti duduknya si Umar. Wa akaltu kadza au syarabtu kadza wa nahwu dzalik, dan yang lain-lainnya. Kalau Nabi ngomong, Umar itu sekarang berdiri. Kamu cek rumahnya Umar, mesti Umarnya berdiri. Oh, Umar tuh lagi duduk. Kamu cek rumahnya Umar, mesti Umarnya duduk. Nggak mungkin Nabi ngomong nggak cocok sama fakta, nggak mungkin. Dan kalau Nabi ngomongnya itu di depan ada kambing. Umpama nggak ada kambing, Allah bikin kambing langsung. Agar omongannya cocok sama fakta. Jadi nggak ada yang hilaf gitu loh. Pokoknya Nabi pernah diundang makan sama sahabatnya, motong ayam, motong apa lupa saya. Yang pahanya itu 2, apa kelinci apa. Setelah dimasak lengkap, disuguhkan ke Nabi. Nabi senang itu pahanya. Jadi makan habis, ambilin saya paha lagi. Habis, ambil saya paha lagi. Sahabatnya, pahanya habis ya Nabi.
Kalau saya ngomong ambil paha berarti ada paha di situ. Biarpun Nabi ngomong 1000 kali, akan ada paha di situ. Kok ente pakai ngomong nggak ada paha, itu yang ngomong siapa? Itu Nabi ngomong begitu gitu loh. Kalau ente yang ngomong diingetin deh, lu ngimpi paha cuma 2. Kalau ente yang nanya, kalau Nabi yang ngomong mesti ada paha di situ, nggak mungkin ada gitu loh. Ini bentuk ngomongnya mesti bener gitu maksudnya, nggak mungkin ngomongnya salah, nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi itu membawa utusannya Allah, nggak mungkin utusannya Allah bohong, nggak mungkin. Kalau sekali kok utusan Allah kok bohong, begini kok diutus, begitu kan? Jadi nggak mungkin ada sekalipun ucapan Nabi yang ditemukan kebohongannya, nggak mungkin. Jadi dalam urusan dunia pun apapun yang Nabi ngomong mesti benar. Nah, ketika perang apa? Perang Badar, Nabi ketika akan perang berdiri di halaman lapangan tempat peperangan. Nabi jalan, tunjuk di sini nanti fulan akan mati, di sini fulan akan mati, di sini fulan. Ya pas semua tempat-tempatnya, nggak ada yang meleset, nggak ada. Mereka mati di tempat-tempat yang Nabi tunjuk di situ, nggak ada yang meleset sama sekali. Tunjukkan Nabi kalau ngomong wajib benarnya. Nabi mengatakan susu itu minuman yang terbaik. Nabi mengatakan gandum itu makanan yang terbaik. Sampai sekarang nggak ada yang makan yang melebihi. Atau orang-orang bule makannya sekarang. Makanya kalau orang sini makan roti, saya bingung, takut biru matanya. Atau main makan roti aja. Hah? Tekor lah. Nabi mengatakan saya kemarin makan ini, mesti benar, nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Saya kemarin minum ini, mesti benar. Saya sudah 3 hari belum makan, saya sudah 2 hari. Yang diomong mesti benar, nggak akan mungkin ada kebohongan dari apa yang diucapkan Nabi, karena ucapan Nabi akan sesuai dengan fakta. Wal muradu huna kismani. Yang dimaksud di sini ada 2 macam. Al awwalani, sidik yang pertama. Lianna al-burhanul ladzi dzakarahul musannif fi ma ya'ti innama yadullu alaihima wa amma qismu salis fa huwa dahilun fil amanah. Adapun burhan yang sidik yang 2 macam itu adalah sidik yang ada di dalam makna sidik yang sekarang kita bahas sifatnya. Adapun yang sidik yang kedua yaitu perkataan tentang umur dunia, itu masuk di dalam maknanya amanah. Artinya amanah itu kesesuaian antara apa yang diucapkan Nabi dengan yang diperbuat oleh Nabi. Fa in qila kullu minal qismaini al awwalaini dahilun aidzon fil amanah bal tabligh aidzon
dakhilun fiha fala wajhul ifradi dzalika anha. Kalau ada yang mengatakan begini, itu semua yang disampaikan musonef itu sebenarnya masuk dalam maknanya amanah dan tabligh. Artinya Nabi disuruh menyampaikan dirinya, mengakui dirinya seorang rasul, itu amanah. Nabi menyampaikan hukum-hukum, itu tabligh. Berarti ini enggak ada yang masuk mana sidik kalau begitu. Isinya amanah dan tabligh. Artinya Nabi patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Namanya Nabi itu apa? Orang yang dapat dipercaya. Kalau diperintah oleh Allah akan melakukan sesuai dengan perintahnya. Disuruh nyampein saya Rasul, nyampein. Disuruh nyampein ini wajib, haram, sunnah, makruh, nyampein. Maka itu maknanya masuk dalam makna amanah dan juga masuk dalam maknanya apa? Tabligh. Wa ujiba bi annahu qad taqaddama annal khatarul jahla fi hadzal fanni azimun fala yaktafi fihi bil ijmal. Secara ijmal memang iya masuk dalam maknanya amanah, masuk dalam maknanya tabligh. Tapi karena berbahayanya kebodohan di dalam mengenal sifat-sifat para nabi, maka ulama memerincikan masuk sidik, masuk amanah, masuk tabligh, masuk fatonah, diperincikan agar kamu nggak salah mengenali seorang nabi. Amanah itu nanti masuk dalam urusannya perbuatan. Sidik masuk urusannya ucapan gitu loh. Kalau urusan perbuatannya Nabi sesuai dengan yang diucapkan, masuk dalam maknanya amanah gitu. Jadi Nabi itu kalau melakukan apapun cocok sama ucapannya. Nabi ngomong ini wajib, selamanya nggak pernah meninggalkan. Nabi ngomong ini haram, selamanya Nabi nggak pernah melakukan. Gitu loh. Itu mana apa itu? Amanah, gitu loh. Maka itu dibahas dalam bab amanah nanti. Dalam bab sidik akan dibahas ucapannya. Apa yang Nabi ucapkan mesti benernya. Artinya apa? Kalau ini dari Allah, ya dari Allah. Enggak bicara Nabi ngerjain atau enggak. Bicara Nabi ngerjainnya nanti urusan amanah. Bahwa semua yang dikerjakan Nabi akan ada hanya seputar wajib, sunnah, wajib, sunnah. Bicara nanti sifat apa? Sifat apa? Amanah. Tapi kalau bicara sifat sidik, kalau bicara Nabi itu ngomong apa saja. Ya tiga tadi. Ngomong urusan apa? Pengakuan dirinya sebagai Rasul. Yang kedua, menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Yang ketiga, ngomong urusan dunia. Itu yang diomong Nabi itu gitu. Maka dipisah-pisahkan ini, diperincikan ini karena biar kamu jelas mana membedakan antara sifat sidik dan sifat amanah. Kalau mau diglobalkan semua, cukup satu sifat ijmal. Apa? Hah? Sidik doang cukup. Karena yang namanya orang benar itu kalau diem aja bisa nggak? Ini orang benar loh. Tapi dia diem aja. Nggak tahunya benar gimana mau diem aja. Ulun tahu benar harus dia ngomong. Dengan ngomong dia tabligh. Dengan ngomong dia amanah. Dengan ngomong tahu kalau dia fatonah. Orang pinter tahu dari mana? Omongannya. Maka sebenarnya sifat
sidik sudah cukup. Di dalamnya masuk ngomongnya menunjukkan orang pinter, ngomongnya menunjukkan dia tablek, ngomongnya menunjukkan dia amanah, ngomongnya menunjukkan dia sidik. Cukup satu sifat. Tapi kan berbahayanya bodoh masalah ini tuh besar. Ketika orang nggak bisa bedain mana sifat Nabi, mana sifat Rasul gitu. Maka diperincikanlah, oh ini yang masuk bab sidik. Nanti urusan perbuatannya cocok sama ucapan masuk bab amanah. Nanti urusan yang disampaikan hukum-hukum mana itu wajib, sunnah, makruh masuk bab tablek. Nah di bab sidik dibahas apanya? Bahwa Nabi ngomongnya hukum itu benar. Ini dari Allah. Benar. Nggak pernah ngomong yang dari dirinya diomong ini dari Allah loh. Atau yang bukan dari Allah ini dari Allah, nggak ada. Yang dari Allah ya diomong dari Allah, yang bukan dari Allah diomong bukan dari Allah. Itu menunjukkan omongannya sidik benar gitu. Ya, jadi berbahayanya salah dalam masalah ini itu sangat besar hingga ulama memisah-misahkan antara ucapan antara sifat masing-masing sifat. Maka tidak dicukupkan oleh ulama tentang tentang yang ijmal saja dalam mengenal sifat Rasul. Jadi Nabi itu nggak mungkin ditemukan kebohongannya, nggak ada. Lah umpamanya ada omongan Nabi yang seperti bohong. Gimana? Kalau ada omongan Nabi, ada omongannya Allah yang seperti bohong, maka omongan itu wajib ditakwil ke arah yang benar. Karena nggak mungkinnya mereka bohong. Wajibnya mereka benar. Hingga apapun yang mengindikasikan, ini kayaknya Nabi ngomongnya bohong nih, takwil. Karena mustahil ada kebohongan pada Nabi. Gitu loh. Dan yang boleh ditakwil untuk ke arah benar hanya kalamnya Allah dan Nabi. Yang wajib benar nih. Ini yang sekarang harus kita antisipasi ini sebenarnya. Kenapa? Selain kalamnya Nabi dan Rasul dan Allah, tidak boleh ditakwil. Omongan siapa contohnya? Hah? Omongan siapa? Wali. Ada pertanyaan, kenapa omongan wali itu nggak ditakwil? Kenapa kok yang ditakwil kalamnya Allah dan kalamnya Rasul? Karena kalamnya Allah wajib benar, kalamnya Rasul wajib benar. Kalau kalamnya wali, wajib salah. Nggak wajib benar, boleh saja salah. Karena wali nggak maksum, gitu. Jadi wali itu harus ditakwil. 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 Wali itu harus ditakw
Gitu. Ketika wali ngomong salah gimana? Dia harus taubat dengan salahnya, gitu. Bukan terus, maksudnya nggak begitu. Ditakwil ke arah yang benar, nggak bisa. Kalau ngomongnya salah, ya salah. Gitu. Ada omongan seorang guru salah, muridnya mentakwil, maksud guru saya nggak begitu. Begini, ditakwil ke arah yang benar, haram hukumnya. Nggak boleh. Ente belain guru ente, nutupin kebohongannya namanya. Gitu loh. Kalam selain Nabi, kalau bohong ya bohong, nggak boleh ditakwil ke arah yang benar, nggak bisa gitu loh. Maka dari sini orang itu nggak boleh fanatik. Kalau yang ngomong guru saya mesti bener, kata siapa? Nah guru ente Nabi, guru ente maksum. Kalau guru ente Pak Maksum mungkin. Ya, kalau guru ente nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak ada. Gitu loh. Ini sekarang terjadi pada ulama besar kayak siapa? Ibnul Arabi, Khalaj, Siti Jenar. Muridnya mentakwil seakan-akan mereka nggak mungkin salah. Gitu. Karena wali itu mungkin aja salah. Kapan wali salah? Ketika wali itu lagi tenggelam, lagi horek dia, tenggelam ke dalam suluknya, tenggelam ke dalam lautan ma'rifatnya, hingga keluar kata-kata yang seharusnya nggak keluar di hadapan orang awam. Gitu loh. Nah, ketika kemudian dia keluar kata-kata itu, terus dia sadar bahwa dia telah mengeluarkan kata-kata itu, harus tobat. Afwan, saya lupa, saya salah. Ketika dia tobat, diampuni kesalahannya. Gitu loh. Ketika dia mau tobat, nggak bisa, emang itu begitu kenyataannya. Saya nggak salah ngomong begitu. Gimana? Bunuh. Khalaj yang bunuh siapa? Gurunya. Siti Jenar yang bunuh siapa? Para wali. Kenapa dibunuh? Karena dia nggak mau ngomong salah, nggak ngakui kalau ucapan yang tadi dia ucapkan ketika dia tenggelam sebagai sebuah kesalahan. Jadi salah itu maknanya salah saya ucapkan di depan orang awam, gitu loh. Bukan makna itu salah untuk dirinya benar, tapi ucapannya itu di depan orang awam salah. Bahwa orang awam salah paham tentang ketuhanan. Kayak apa? Yang ada hanya Allah. Bener nggak? Yang ada hanya Allah. Nah kalau yang ada hanya Allah lah, kita ini apa? Nggak ada. Itu ucapan begitu ketika dia tenggelam, gitu loh. Karena saking dia fokus kepada Allah, kalau orang-orang dalam orang-orang thariqah itu menyebutnya apa? Fana. Di atas fana ada fanaul fana. Fana itu dia menganggap yang lain nggak ada, yang ada hanya Allah. Fanaul fana, dirinya pun nggak ada, gitu loh. Yang ada hanya Allah. Bahkan dia nggak melihat dirinya. Coba. Itu makom fanaul. Ini ulama khilaf. Ada yang ngomong itu nggak ada. Makom fana doang. Macam-macam tingkatannya para wali, gitu loh. Tapi yang jelas ketika dia pada makom itu kemudian keluar kata-kata ini, pas dia sadar,
disampaikan sama orang lain, ya Syekh, tadi ini ngomong begini, begini, begini. Oh iya, afwan, saya minta maaf, selesai masalah. Berarti dia mengakui yang tadi diucapkan salah. Maka Sayyidina Ali ngomong apa? Kalau saya diperbolehkan menyampaikan apa yang saya dapat dari Nabi, saya dibunuh. Artinya apa? Ada asror, ada sir-sir yang itu nggak boleh disampaikan. Hanya wajib diketahui dirinya sendiri. Ini loh yang dimaksud bahwa yang kalamnya Nabi wajib benar, adapun kalamnya selain Nabi itu nggak wajib benar, boleh saja salah. Hingga ketika berpotensi punya kesalahan, kamu nggak boleh belain dengan apa? Kebenaran ditakwil. Oh, guru saya mah nggak mungkin salah, guru saya mesti benar. Ini orang-orang fanatik begitu biasanya. Beda sama ulama kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nulis kitab ratusan kitab. Di setiap kitabnya nggak dijumpai kesalahan. Ketika ada satu kitabnya ada kata-kata yang salah, maka ini ditakwil. Kenapa? Penghormatan untuk semua kitabnya yang lain, gitu loh. Kalau dia nggak pernah punya kitab, nggak pernah nulis bener, terus ngomong NTB lain pasti bener, pembuktian benernya mana? Gitu loh. Imam Ghazali pernah ngomong satu kata begini, ma min imkan abda'u mimmakan. Gak mungkin ada yang lebih baik dari yang ada ini, gak mungkin. Itu ucapan itu diprotes sama banyak ulama, maka ditakwil lah oleh ulama-ulama akidah. Yang dimaksud Imam Ghazali, gak mungkin ada yang lebih baik dari apa yang diciptakan Allah. Maknanya kalau Allah mau, ya bisa saja bikin yang lebih baik, gitu loh. Karena Allah maunya begini, ya inilah yang terbaik. Enggak mungkin ada yang lebih baik dari ini. Bukan enggak mungkin ada yang lebih baik, maknanya Allah itu bikinnya ya bisanya hanya begini aja. Enggak begitu maksudnya, gitu loh. Jadi orang lain menangkap indikasi itu, gitu loh. Bahwa kata Imam Ghazali, Allah itu ya bisa bikinnya cuman begini aja. Inilah bikinan Allah yang terbaik. Kalau begitu Allah ajis dong, nggak mampu bikin yang lebih. Itu dari ratusan kitab Imam Ghazali, satu itu doang kalimat yang indikasinya salah. Kira-kira kita salahin apa ditakwil? Salahin apa takwil? Takwil. Kenapa? Karena kitab yang lain terindikasi nggak pernah dijumpai kesalahan, gitu loh. Beda sama orang yang nggak pernah punya kitab, nggak pernah punya tulisan, nggak pernah punya tato, ngomong ente belain, oh guru saya nggak begitu maksudnya begini, bener. Beda ini. Itu namanya ente apa? Fanatik buta. Fanatik buta itu apa? Nggak bisa objektif, nggak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Oh, kalau yang guru saya ngomong mesti benernya, itu namanya fanatik buta. Orang yang fanatik buta ini bahaya. Dia nggak akan pernah menemukan sebuah kebenaran. Karena yang namanya benar itu akan kita jumpai ketika kita
punya sifat apa? Objektif. Apa itu? Bisa menerima omongan dari siapa saja. Kalau emang omongannya benar, terima. Hatta dari anak kecil. Gak harus, woi, tema anak kecil ngomong-ngomong apa sih? Ilmu itu nggak lihat umur. Ilmu itu siapa aja. Ente kecil, kalau omongannya benar, harus diterima. Bukan terus, ente mah anak kemarin sore mau ngalahin saya, nasihatin saya. Nggak bisa. Jadi kalam benar itu dari siapa saja. Kita senali apa? Undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Gitu loh. Makanya ini omongan ini untuk selain Nabi dan Allah. Kalau untuk Allah dan Nabi ya lihatnya Allahnya yang ngomong mesti benernya. Ketika kok punya indikasi salah wajib takwil. Nyambung. Jadi yang boleh ditakwil hanya kalamnya Allah dan Rasul. Kenapa? Wajib benarnya. Ketika Nabi Ibrahim ngomong apa? Apa? Ngomong apa? Patung. Iya. Ketika ditanya Ibrahim, ente ya yang menghancurkan patung-patung saya. Oh enggak, yang menghancurkan yang gede ini. Maka kalam yang mengindikasikan ke arah itu wajib ditakwil, gitu loh. Nabi Ibrahim dipanggil sama Namrud. Ibrahim panggil, ini saya marid. Kalau ada pejabat mau diundang sama KPK, alasan yang paling bagus apa? Nabi Ibrahim diundang Namrud ngomongnya, ini marid, saya sakit. Terus ketika ditanya istrinya, ini siapa Ibrahim? Ini saudara perempuan saya. Gitu loh. Jadi semua kata-kata Nabi yang mengindikasi ke arah itu wajib. Karena nggak mungkin ada kebohongan dari Nabi. Gitu loh. Begitupun semua nabi-nabi yang lainnya. Siapapun nabi yang ngomong wajib benar. Ketika terindikasi ada kata-kata yang mengarah kebohongan wajib ditakwil. Inilah yang harus kita pahami dari makna sidik bagi para nabi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang kedua bagi para nabi, yaitu wajib nabi bersifat amanah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana qdarafna أننا أسرافنا للظى أشرافنا فاتب فاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي على
عند الحب وآله وصحبه عدد خلق صحبه والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.